Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikon yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam Senin yang keempat ini, yang pertama, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sebenarnya kajian rutin kita tentang fikih pernikahan ya. Tetapi panitia ada catatan sedikit untuk membahas tentang orang tua yang ideal. Maksudnya nikahnya dianggap selesai langsung punya anak. Jadi udah dianggap selesai langsung punya anak, dan bagaimana orang tua ini ideal banget gitu, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita sebagai orang tua semuanya kan nggak ideal banget Pak ya. Biasa kita sebagai orang manusia banyak salah, banyak khilafnya sebagai orang tua. Sering memarahi anak, ya, mungkin salah didik dan sebagainya ya. Maka muncullah tema ini menjadi orang tua yang ideal ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Katanya banyak ibu-ibu, ada ibu-ibu ya. Baik, jadi orang tua gitu, judulnya orang tua ideal. Orang tua ideal. Tentunya kalau kita bicara menjadi orang tua yang ideal itu sangat panjang. Karena untuk menjadi orang tua yang ideal itu persiapannya sebelum menikah. Kemudian memilih jodoh yang soleh dan solehah. Baru nanti menjadi orang tua yang ideal. Semuanya membutuhkan ilmu. Tapi karena waktu sangat singkat, bahkan saking singkatnya diperpanjang habis isya. Ini saya ragu serius atau enggak ini habis isya diteruskan. Saya khawatir habis isya kabur semuanya. Tidak ada kecuali hanya shootingan ini aja. Nah, ini saya kepengen tahu bener enggak ini jamaah baca isya mau diteruskan. Nah, saat ini diteruskan katanya itu 20 menit. Nah, kita lihat nanti. Atau sebenarnya kalau mau sih komatnya diperpanjang dikit. Biasanya 10 menit jadi 20 menit gitu. Mungkin lebih kondusif, karena kalau habis sholat itu biasanya udah enggak fokus. Sudah tidak ideal lagi, menjadi pendengar yang tidak ideal ya. Baik, nanti gimana baiknya ya. Pertama langsung aja karena singkat waktunya. Pertama, orang tua yang ideal itu mengajarkan anaknya tauhid. Itu pertama, mengajarkan sejak kecil, bahkan para hadirin ya, mengajarkan tauhid bahkan sejak kecil, tidak nunggu balik dulu, tidak nunggu besar dulu. Dalilnya pertama surat Luqman, tentunya Quran surat Luqman surat ke-30 berapa Pak? 31, kalau 30 Rum ya. Ayatnya 13. Wa id qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqman, namanya Luqman gini, bahasanya gini, Luqmanu. Tapi oleh orang Indonesia pakai gini Pak. Saya belum pernah melihat tulisan Luqman Al-Hakim pakai qaf, Luqman, belum pernah. Ya, artinya orang Indonesia itu memang sulit atau tidak mau susah-susah pakai qaf. Maunya Luqman, termasuk waqaf. Aslinya waqaf ya. Waqaf ya. Tapi enggak mau dia wakaf. Jadi qafnya ini diganti k. Dan banyak lagi nanti. Ya, termasuk dakwah.
dakwah pakai ain diganti kaf, dakwah. Itulah Indonesia ya. Jadi Indonesia itu bahasanya serapan dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa daerah. Baik, Luqman aslinya nggak ada hakimnya, itu nama-nama sendiri itu, namanya Luqman saja. Al-Hakim karena dia mempunyai hikmah, orang yang bijak, maka disebut dengan Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman, maaf Luqman gini ya, Al-Hakim. Jadi bukan Luqman Hakim. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Luqman ada alnya, tapi orang Indonesia nyingkat-nyingkat Luqman Hakim gitu. Kayak kasus nama Ali Imron, nama siapa Pak? Ali Imron. Loh, Ali itu artinya keluarga. Jadi nama kamu siapa? Keluarga Imron. Enggak, namanya enggak keluarga Imron. Nah, ini gara-gara dia Ali ini, maaf, gimana nih? Ali ini, Ali Imron ya, itu dianggap Ali Imron. Nah, ini salah Pak. Ini Ali ini adalah artinya keluarga Imron. Jadi nama yang benar itu Imron saja, nggak usah pakai Ali. Iya kalau dia sudah punya keluarga. Kalau nggak punya keluarga, masih bujang, ya masih anak SD. Nama kamu siapa? Ali Imron. Kamu masih anak kecil, mana? Keluarga Imron. Imron, Imron. Nah, itu kadang-kadang yang salah kaprah perlu kita luruskan ya. Ali Imron itu dalam Al-Quran surat ketiga artinya keluarga Imron, keluarga Imron, bercerita tentang bagaimana keluarga Imron. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau kita punya anak jangan dinamakan Ali Imron Pak ya, dinamakan Imron saja, nggak pakai saja Imron gitu. Luqman Al-Hakim ya, itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya ya terserah aja ya. Jadi pertama mengajarkan tauhid, wa id qala Luqmanu libnihi. Kenapa disebut Al-Hakim? Karena pada ayat 12 ya. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Aniskur lillah. Hikmah itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang namanya Luqman Hakim itu harus orang yang paling bersyukur. Kalau Luqman Hakim nggak bersyukur, ganti aja namanya, jangan Luqman Al-Hakim. Karena Al-Hakim itu adalah yang bijak, yang bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah adalah mensyukuri lahirnya anak dengan cara mengajarkan kepadanya tauhid ya. Karena tauhid itu adalah bentuk kesyukuran. Jadi begini, kalau kita rentetkan hikmah ya, itu menjadi Al-Hakim. Hikmah itu bijak, Al-Hakim itu orangnya. Hakim ini urutannya adalah yang bersyukur. Aniskur lillah. Bersyukur itu ada dua di sini. Bersyukur satu, bersyukur punya anak. Jadi orang tua yang ideal itu selalu mensyukuri anaknya, walaupun anaknya cacat, walaupun anaknya lumpuh. Ini saya baru melihat video, itu ada bapak yang hidup sendiri karena anaknya lumpuh, ibunya malu dengan anaknya, dia kabur, sehingga bapaknya ini hidup sendiri dengan anak dari kecil sampai agak besar itu sendiri kasihan kan, ditinggal oleh istrinya. Ini namanya istri yang tidak solehah, istri yang tidak ideal, karena punya anak dari rahimnya sendiri, dari keturunan sendiri, lumpuh, tetapi dia justru kabur, tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Padahal kalau dia mau mensyukuri anak yang cacat ini, insya Allah pertama pahalanya besar, kemudian anak yang cacat ini akan membawakan keberkahan yang luar biasa. Contoh nyata, ini kan di Indonesia, contoh nyata di negara Arab itu ada
seorang suami istri atau suami istri yang tidak ideal. Yang tidak ideal itu begini, istrinya mungkin berjilbab, istrinya mungkin rajin ikut ngaji di Masjid Al-Muhajirin ya. Tetapi bapaknya masih muda, suka main-main, masih anak muda ya, ngebut-ngebutan sama teman-temannya ya, gerombolan dengan teman-teman yang masih muda ya. Sampai-sampai ya istrinya hamil pun dia nggak tahu, istrinya melahirkan pun dia nggak tahu karena sering keluar dari rumahnya. Lah kebiasaan orang tua yang masih muda ini jelek banget Pak. Kebiasaannya apa? Padahal di Arab loh Pak, di Arab Saudi. Itu kalau ada orang buta, kalau ada orang yang berjalan ditiru jalannya, ada orang pincang ditiru pincangnya, mengejek di depan mereka. Kalau ada orang buta itu ditaruh depannya kayu supaya dia jatuh. Kalau udah jatuh dia tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya, dan ini berlaku selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Suatu ketika istrinya melahirkan anaknya, dia lagi ikut geng bersama teman-temannya ya, ikut bersama-sama teman-temannya. Kemudian diberitahu bahwa istrinya melahirkan, kemudian dia menyusul ke rumah sakit ya. Kemudian setelah di rumah sakit dia menanyakan mana anaknya, ditunjukkan sama dokternya ya bahwa anaknya ini, kemudian anak itu dibawa. Selang beberapa saat lamanya, berapa jam lamanya, tiba-tiba anaknya dinyatakan buta. Dinyatakan buta setelah lahir. Kira-kira sebabnya buta apa Pak? Kira-kira apa Pak? Karma. Mungkin karma. Ya anaknya buta, anggap saja ini anaknya buta. Ya, karma karena dia suka menggoda dan menjelek-jelekkan, kemudian menghina orang yang buta. Ada orang buta diberi kayu jatuh, diberi tertawa. Akhirnya anaknya buta. Maka kita juga hati-hati Pak. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan turun kepada anaknya. Kalau kita berbuat jahat juga bisa terkena hukum karma, lari ke anaknya. Ini penting. Nanti kita bahas, mudah-mudahan nggak lupa, surat Al-Kahfi surat 18 ya, ayat 82. Al-Kahfi ayat 82. Ini cerita tentang Nabi Khidir ya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada 3 peristiwa, tapi yang saya soroti peristiwa yang terakhir, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke sebuah perumahan, sebuah desa, kemudian meminta makanan, nggak diberi makanan. Di situ ada rumah yang mau roboh, diperbaiki, direnovasi oleh Nabi Musa dan Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kamu renovasi rumah ini padahal penduduk sini nggak berbuat baik pada kamu? Kemudian Nabi Khidir menjawab, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ay yablugha asuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alai sabra. Surat Al-Kahfi 82. Intinya ya dari ayat itu bahwa ini rumah milik 2 anak yatim. Makanya Pak, kalau kita kepingin jadi orang tua ideal, dekati anak yatim, urus anak yatim ya. 2 anak yatim, bapaknya sudah mati. Di bawah rumah ini ada namanya harta karun. Hartanya Karun padahal sudah mati nih. Karun itu temannya Firaun, konglomeratnya lah ya. Konglomeratnya ini berapa naga nggak tahu, konglomeratnya Firaun. Biasanya kalau pemerintahan yang kejam itu didukung oleh perdana menterinya namanya Haman. Ini otaknya di balik Firaun itu ada namanya Haman. Kemudian penyokong dananya namanya Qarun, disebut dalam beberapa ayat, wabil khusus dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 39. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa qad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Disebut di situ ada
tiga sekawan penjahat yaitu Qarun, Firaun dan Haman. Ini yang membuat kerusakan di muka bumi di Mesir khususnya. Lah Qarun ini kan fakhasafna bihi wa bidarihil ardi dalam surat Al-Qasas ya. Kami tenggelamkan dirinya, rumahnya dan hartanya. Ya, Qarun itu, Pak. Makanya karena hartanya tenggelam di muka bumi, setiap orang yang dapat harta disebut dengan hartanya Qarun. Jadi hartanya banyak banget lah, Pak. Padahal itu zaman Nabi Musa 3000 tahun yang lalu, hartanya masih sekarang masih ada. Setiap orang ketemu uang namanya harta karun. Ketemu uang di jalan ini hartanya karun. Artinya sejak kapan karun punya rupiah, punya dolar. Tapi dia bilang harta karun. Loh, karun sudah mati. Itu permisalan ya, saking banyaknya harta. Jadi di bawah sampai Nabi Musa ini, di bawahnya, di bawah rumah itu ada namanya harta karun. Kenapa harta karun? Wa kana abuhuma sholihah, karena bapaknya itu bapak yang soleh, Pak. Ibnu Katsir mengatakan bapaknya itu bukan bapaknya langsung, itu kakek yang ketujuh. Ini kakek yang ketujuh katanya. Jadi kakek, jadi bapak, kakek 1, kakek 2, kakek 3, kakek 4, kakek 5, kakek ke-7 itu apa namanya? Ada namanya kalau dalam bahasanya itu apa ya? Bapak ya, kakek, buyut, jadah apa? Cangkang, uber-uber, udel-udel. Saya nggak apa, ada itu istilah. Ini tolong diingatkan, itu ada itu 7 keturunan itu semuanya masing-masing punya anak. Kita orang Indonesia itu kakek yang kedua aja udah nggak paham. Bapak tahu nggak, kakek bapaknya kakek udah nggak kenal. Kalau saya masih kenal kakek, bapaknya udah nggak kenal juga. Padahal dalam Islam ya kita dianjurkan untuk mengenal kakek kita sampai 7 keturunan. Jadi karena bapaknya soleh atau kakeknya soleh menurut Ibnu Katsir, maka anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, harta karunnya dijaga. Jadi anak yatim ini karena kesolehan bapaknya, anaknya ini diberikan harta karunnya dijaga oleh Allah. Bukan karena anaknya, karena bapaknya yang soleh. Jadi bapak-bapak yang ke masjid, yang soleh, yang rajin ya, ikut pengajian, nggak usah khawatir anaknya di rumah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu begitu, Pak. Banyak kejadian yang menunjukkan hal itu, bahwa jika anaknya soleh, bapaknya akan dijaga, bapaknya soleh, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para hadirin rahimakumullah, dalam surat At-Tur, surat ke 52 ayat 21 disebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang soleh, yang rajin ke masjid, yang mengikuti pengajian ba'dal maghrib sampai isya, kemudian dilanjutkan ba'da isya 20 menit, itu nanti kalau masuk surga itu akan diikuti oleh anaknya. Walaupun anaknya sekarang lagi entah nonton televisi, ikut sepak bola, lagi ke pasar, lagi jalan-jalan sama teman-temannya, lagi naik motor, itu insya Allah anaknya akan diikutkan ke derajat bapaknya. Walaupun anak itu jarang ke masjid, tapi dia sholat di rumah, ya dia tetap orang soleh walaupun tidak sesoleh bapaknya. Maka nanti kalau di surga, karena kita soleh, anak itu akan ditempatkan di tempat bapaknya. Ya, nanti bapak kalau di surga enggak ketemu dengan anaknya, tanya sama malaikat, wahai malaikat, mana anakku? Wah, anakmu di surga paling bawah. Bisa enggak digabung dengan saya di surga Firdaus ini? Oh bisa, izin sama Allah SWT, kemudian nanti dibawa ke surga bapak. Begitu, Pak. Bapak percaya enggak itu? Itu surat At-Tur 21. Itu di akhirat, di dunia pun demikian. Ya kan bapak, kalau bapak ini kan bapak-bapak yang masalah terhormat. Kalau bapak bawa anak, kira-kira anaknya kecil atau remaja ke suatu pertemuan atau suatu undangan, kira-kira kalau bawa anaknya disuruh pergi atau suruh dampingi bapaknya? Sediakan kursi di situ kan? Oh silakan ini anak saya ini udah ikut sama bapak. Seandainya diundang di
apa namanya undangan makanan yang VIP itu mesti mana anaknya diikutkan ikut makan di VIP karena bapaknya. Bukan hanya itu aja, kalau bapaknya seorang pejabat juga ikut, bahkan kalau presiden. Enggak, ini saya bicara serius, saya nggak kemana-mana. Itu menurut undang-undang di Indonesia itu pas Pampres, pasukan pengawal presiden itu bukan hanya mengawal presiden tapi mengawal anak-anak dan istrinya. Alhamdulillah saya mengisi rutin di pas Pampres dulu sebelum masuk pesantren. Itu ngisi rutin, Pak. Kurang apa coba? Ngisi khutbah Jumat rutin di sana. Saya kenal dengan orang di sana pas Pampres. Itu ada 1.000 orang di Tanah Abang, Jalan Tanah Abang 2. Ya. Jadi begitu, Pak. Itu di dunia loh. Kalau orangnya punya jabatan, anaknya ikut ke jabatan bapaknya secara undang-undang atau secara kebiasaan masyarakat. Di akhir nanti juga begitu. Kalau bapak soleh, maka anaknya yang kurang soleh akan diangkat derajatnya sesuai dengan derajat bapak. Wah, itu enaknya kalau punya bapak kiai. Itu masalahnya anak-anak kiai sekarang itu agak dugal-dugal, agak nakal-nakal kalau tahu ayat ini, apalagi juga nanti sama bapak saya kan gitu. Itu parahnya di situ. Itu enaknya. Tetapi jangan lupa, Pak, jangan lupa bahwa sebaliknya juga begitu. Kalau bapak mungkin nggak bisa ngaji, tidak bisa baca Al-Quran, nggak usah khawatir, sekolahkan anaknya di pesantren tahfidzul Quran. Bapak di rumah ya minum, makan, ya di rumah cuma minum aja. Ini contoh aja. Makan, minum, tidur, ya ngobrol. Tetapi anaknya di pesantren sedang menghafal Al-Quran setiap hari murojaah 1 juz, 2 juz sampai 30 juz. Kira-kira Bapak dapat pahala enggak? Dapat. Itu enaknya punya anak yang solehah. Setiap perbuatan anak itu pahalanya ke orang tuanya, walaupun orang tuanya kerjaannya cuma tidur, makan, tapi dapat pahala. Itu kalau anaknya 1. Bagaimana kalau anaknya 5? Itu dari istri yang pertama. Kalau punya istri kedua, punya anak lagi, ya Allah pahalanya besar banget itu anak. Loh, anaknya semuanya hafidhul Quran, anaknya semuanya orang dia tinggal tidur, makan, tidur aja. Ya, itu Pak, itu namanya parenting yang baik kayak seperti itu. Ya, ini disebutkan di dalam apa? Ini saya enggak main-main nih, surat An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Tapi di ujung itu disebutkan warisan itu yang paling utama itu anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu, itu paling utama. Itu ayat 11. Ayat 12 nanti suami istri, kemudian baru saudara, seibu baru saudara, sebapak di ayat terakhir 176 dari surat An-Nisa. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa. Hukum setelah bicara masalah warisan disebutkan hukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabulakum naf'a. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa yang bermanfaat nanti di akhirat. Jadi kadang bapaknya soleh, anaknya enggak soleh, maka anaknya ikut ke bapaknya. Kadang anaknya soleh, bapaknya enggak soleh, bapaknya nanti ikut derajat anaknya, gitu Pak. Tinggal apalagi kalau bapaknya soleh, anaknya soleh, masya Allah luar biasa itu, gitu Pak ya. Jadi kalau bapak terlanjur nggak soleh atau terlanjur tidak tahu agama, terlanjur tidak bisa membaca Al-Quran, maka anaknya disekolahkan yang tinggi supaya nanti mendoakan orang tua. Bahkan yang lebih dasar lagi, kata Rasulullah, anta wa maluka li abika, kata Rasulullah kepada salah seorang sahabat, kalau nggak salah Amr bin As ya, Anda dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi bapak kalau nggak punya uang tinggal ngambil aja uang dari anak. Dosanya enggak, karena memang anak dan harta itu milik bapaknya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak itu walaupun nggak dimintai oleh bapak, ya kirim aja uang, ya, karena itu memang dirinya dan hartanya milik orang tua. Itu hebatnya jadi orang tua.
maka bersyukurlah kalau kita punya anak, ya, apalagi anak yang soleh dan soleha. Gitu Pak Hadi rahimahullah. Sampai mana tuh, sampai ke sini ya. Oh iya, tadi itu kita cerita tentang Luqman. Luqman itu bersyukur karena punya anak. Wah, anaknya, saya cerita lagi anak yang buta tadi. Tadi kan anak buta ya. Oh iya ya, anak buta tadi, orang Arab tadi. Itu anaknya buta, saking butanya dia tambah benci. Sudah pertama kali nggak suka sama anaknya buta tambah benci. Maka dia kabur lagi. Ibunya ini merawat anak yang buta tadi dengan sabar, dengan bersyukur kepada Allah. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, disyukurin. Ya. Selang tidak berapa lama lagi dia punya anak lagi, tapi anaknya yang kedua tidak buta. Mungkin bapaknya sudah taubat itu, nggak suka nggoda orang buta. Suatu ketika ini bapaknya ini subhanallah ya, walaupun sudah punya anak dua tapi ya gitu, walaupun tidak mengganggu orang buta, orang miskin, tapi dia jarang sholat ke masjid. Bahkan dikatakan jarang sholat Jumat di Arab itu. Kalau hari libur hari Jumat. Suatu ketika anaknya ini mau ke masjid Jumatan. Biasanya yang ngantar adiknya. Diantar karena buta kan, diantar ke masjid. Ya jalan kaki atau naik mobil. Suatu ketika di rumahnya enggak ada adiknya, yang ada bapaknya. Bapaknya enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat Jumat. Dia justru mau mendatangi kondangan, undangan pernikahan hari Jumat. Dia udah pakai jas begitu, anaknya buta mau ke masjid, nggak ada yang nganter. Terdetiklah dalam dirinya, ini anakku nggak pernah saya sentuh, nggak pernah saya sapa, ya sekali-kali deh mau saya antarkan nak ke masjid ya sama bapak. Akhirnya diantar, baru kali itu selama puluhan tahun baru nganter anaknya yang buta ke masjid. Setelah di masjid, ya anaknya duduk, kemudian anaknya itu ternyata sudah hafal beberapa juz. Dia kaget, siapa yang ngajari? Oh, dia nggak pernah ketemu sama anak, mungkin ngajari ibunya, yang ngajari gurunya. Dia disekolahkan di rumah tafe atau di masjid begitu ya. Kemudian dia kaget, loh kok bisa ya anak saya menghafal Al-Quran padahal dia buta. Dia sendiri mungkin nggak bisa baca Al-Quran dengan baik. Kemudian udah saya nunggu aja lah. Akhirnya dia terdetik nunggu sholat Jumat. Baru kali itu dia sholat Jumat setelah berapa puluh tahun. Kebetulan khatibnya itu menyampaikan sesuatu yang menyejukkan, yang menyentuh hati. Ketika dia khutbah, tersentuhlah hati dia, kemudian dia menangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat itu gara-gara dia nganter anaknya yang buta. Setelah itu dia bertobat kepada Allah SWT dan ketaubatan nasuha setelah dosa-dosa yang dia lakukan, dan bersyukur kepada anak yang buta. Anak buta ini kemudian dididik. Ternyata pemuda yang nakal ini sekarang menjadi syekh besar yang ada di Arab Saudi, jadi ulama besar Pak. Ya kalau ceramah itu masya Allah buat orang nangis. Bahkan dia pernah ceramah tentang tsunami, zaman itu tentang tsunami di Indonesia, tsunami di Thailand. Itu sampai semua orang nangis karena pandainya dia berbicara. Itulah jalan taubat. Bapak itu lewat siapa Pak? Lewat anaknya yang buta. Kalau anaknya nggak buta mungkin dia nggak tahu lah menjadi orang apa. Gara-gara anak yang cacat ini dia dapat hidayah dari Allah SWT dan menjadi ulama besar sampai sekarang. Makanya kalau anak kita cacat, kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Jangan kayak kejadian tadi di Indonesia itu, saya nggak tahu wilayah di mana, ibunya malah kabur, sebaliknya malah bapaknya yang menggendong, memandikan, menyuapin. Bapaknya, kalau ini kan ibu, ini kan yang kabur bapaknya. Kalau di Indonesia yang kabur ibunya, yang sabar bapaknya. Subhanallah ya. Makanya Luqman ini kenapa dia dapat hikmah? Karena dia bersyukur punya anak, walaupun anaknya mungkin tidak ganteng. Karena Luqman tuh Pak, ini harus tahu Pak, sebelum memberikan nama anak Luqman ini orang Afrika Pak. Orang Afrika, warnanya hitam. Nanti kalau anaknya hitam diberi nama Luqman Al-Hakim.
Gitu Pak. Halo Pak. Kok serius banget? Ini cerita dari ahli tafsir. Luqman itu orang Afrika, hitam, rambutnya ikal. Tetapi disebut namanya dalam Al-Quran. Nah kita mungkin putih, mungkin kaya, namanya nggak ada dalam Al-Quran. Pilih mana Pak? Ya. Ada satu sahabat, ini kan zaman dahulu, ada satu sahabat namanya Zaid bin Harisah. Ini dulu budak, tapi namanya satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran dalam surat Ahzab. Ketika dia menikah dengan Zainab binti Jahsh, kemudian diceraikan itu kan, kemudian Zainab bin Jahsh dinikahkan dengan Rasulullah. Zaid bin Harisah ini pada hadirin bekas budaknya Khadijah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Harisah ini setelah menikah dengan Zainab ini kan seorang Quraisy yang punya nasab yang tinggi, dinikahkan dengan mantan budak, akhirnya nggak cocok, cerai. Apa yang terjadi Pak? Zaid ini kemudian dinikahkan dengan budaknya Rasulullah, ya, yang namanya Ummu Aiman, ya. Ini dari Afrika, umurnya terpaut 20 tahun. Maksudnya Zaidnya ini putih, ganteng, mancung. Kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan, budak juga, ya, namanya Ummu Aiman, itu budaknya Rasulullah, hitam dan lebih tua. 20 tahun, coba bayangkan imannya sampai di mana Zaid itu. Setelah beliau menikah dengan seorang Quraisy yang cantik, Zainab binti Jahsh, kemudian menikah dengan mantan budaknya Ummu Aiman, lahirlah namanya Usamah bin Zaid. Dua orang ini menjadi anak angkatnya Rasulullah, kan kemudian dilarang dalam surah Ahzab itu. Makanya kemudian ini bukan anaknya Rasulullah, karena nggak boleh jadi anak angkat. Tapi ini kecintaan Rasulullah, dua orang ini, Zaid bin Harisah ini 17 tahun jadi panglima perang Pak. Ya, kemudian banyak dikritik oleh para sahabat itu kan. Lah Zaid bin Harisah ini putih banget. Ya, kemudian Usamah hitam banget karena turunan ibunya. Makanya subhanallah, ya, kemudian dinikahkan, ya, kemudian Zaid ini dengan seorang perempuan yang cantik, ya. Itu ada hadisnya, tetapi maksud saya bahwa walaupun rupanya tidak setampan dan sejak cantik yang kita bayangkan, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran seperti Luqman Al-Hakim dan seperti Zaid bin Harisah, walaupun dia mantan budak. Subhanallah Pak, ya. Tadi rahimakumullah sudah isya belum ya? 1 menit lagi. 1 menit lagi ya? Ya baik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, saya percepat, bersyukur di sini ada apa? Bertauhid. Coba Bapak baca itu surat Luqman ayat 13, ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Kenapa kezaliman? Karena orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kecil sehingga besar, diberikan rezeki oleh Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Air susu dibalas dengan air tuba, itu syirik, itu kedzaliman yang besar. Lihatlah setelah itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli waliwalidayka ilayyal masir. Jadi hampir Pak, berbakti kepada orang tua itu disampingkan, ditaruh bersampingan dengan tauhid. Kenapa? Tauhid itu bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua itu bersyukur kepada orang tua. Makanya orang yang tidak berbakti kepada orang tua berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang punya tauhid itu pasti berbakti kepada kedua orang tua. Itu filosofinya begitu. Maka bersyukur itu ada dua, sudah azan ya. Bersyukur ada dua, yaitu bersyukur karena punya anak, bersyukur karena bertauhid. Orang yang syirik itu orang yang tidak bersyukur. Baik, adzan dulu Pak. Ini baru poin pertama dari 7 poin ya, insyaallah. Adzan dulu insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik hadirin dan hadirat, komatnya berapa menit lagi ya? 10 menit lagi ya. Saya selesaikan poin 1 dari 7 poin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jika nanti dilanjutkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa kan. Kita yang penting saat pertemuan ini 1 poin dulu. Pertama tadi bahwa orang tua ingin dia itu mengajarkan tauhid kepada anaknya sejak usia dini. Dalilnya pertama surah Luqman ayat 13 ya. Kita rinci tadi tentang Luqman Hakim ya. Hikmah itu apa? Bersyukur terhadap adanya anak. Kemudian hikmah itu adalah bertauhid karena bersyukur kepada Allah. Maka di sini syukur itu ada 2, syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Dalilnya ada 3 ayat surat Luqman ayat 13, maaf ini ayat 13, tempatnya 14 ya, karena yang 13 itu, mohon maaf, yang 13 itu tentang syirik tadi, yang ke-14 itu tentang dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi 12, 13, 14. Kemudian surat Al-Isra ini lebih jelas lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Langsung Allah memutuskan ya, mewasiatkan kepada Anda bahwa hendaknya janganlah kamu mensyirikkan Allah dan hendaknya berbakti kepada orang tua.
Jadi mentauhidkan Allah itu bersandingan dengan berbakti kepada orang tua. Dalam surat An-Nisa juga sama. An-Nisa 36 juga sama, isinya tentang kewajiban untuk bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Itu satu paket ya. Itu intinya bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Kalau Allah jelas ya berbuat bersama kita, orang tua juga berbuat kepada kita. Yang kedua, dalil kedua secara singkat, surat Al-Baqarah 132 133. Ini sebelum Ibnu Abbas ini cuma tulisan aja ya, nanti selanjutnya lah ya. Ini ayat ini cerita tentang apa Pak? Tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Allah SWT berfirman, Innallaha wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat 132-nya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Wasiat ada dua. Kemarin baru saja ada orang datang ke rumah ya, sengketa tentang wasiat. Wasiat itu jadi ada orang tua yang nggak punya anak, ada orang yang tidak punya anak mengangkat anak angkat. Ya, anak angkat ini karena dia nggak punya anak, wasiatnya semua hartanya diberikan kepada anak angkatnya. Maka saudara-saudaranya nggak terima datang ke rumah. Ini gimana Ustaz? Saya bilang secara singkat bahwa anak angkat nggak dapat warisan, yang dapat adalah saudara-saudaranya. Ya, kalau mau berikan anak angkat harta, maka lewat yang namanya wasiat dan hibah. Maka wasiat ada dua Pak. Wasiat harta itu kepada anak angkat boleh, tapi hanya sepertiga, nggak boleh seluruhnya. Kalau hibah itu pemberian sebelum meninggal dunia, kalau wasiat itu pemberian setelah meninggal dunia. Kalau hibah boleh kepada seluruh anak, kepada anaknya, kepada orang lain, seluruh harta juga boleh, namanya hibah. Bapak-bapak kalau punya anak takut tengkar nanti setelah bapak meninggal dunia, nanti tengkar anak-anaknya, mendingan dihibahkan sejak sekarang Pak. Nih rumah di sini untuk kamu anak pertama, rumah di sana untuk anak kedua, rumah di sana anak ketiga, selesai, nanti nggak tengkar Pak. Itu dibolehkan memberikan harta sebelum meninggal dunia. Sepertiga ya. Kalau selain ahli waris, maka cara memberinya termasuk anak angkat dengan cara wasiat atau hibah. Lah, wasiat juga wasiat keagamaan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah itu telah memberikan bagi kamu agama Islam, maka janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum, pada ayat selanjutnya, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, sampai terakhir ya. Intinya bahwa Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia berwasiat, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah saya mati? Ma ta'budun, ini sering diplesetkan oleh para ulama. Ma ta'buduna mim ba'di, artinya apa Pak? Apa yang kamu sembah setelah aku mati. Sekarang orang mengatakan mata kuluna min, zaman sekarang orang tua pasti nanya, kamu tuh nanti kerja apa? Kamu nanti makan apa kalau saya nggak ada? Kan gitu, udah bergeser cara pandangannya. Bapak nggak boleh gitu. Harus nanti yang ditanyakan tuh, kamu nanti ke masjid enggak? Kamu belajar agama sama siapa? Kamu sembah Allah atau tidak? Kamu jaga sholat atau tidak? Itu wasiat sebelum meninggal dunia. Boleh bicara maktubun bati, tapi setelah itu jangan seperti orang sekarang yang dikit-dikit mikir kamu nanti kerja apa, kamu makan apa. Itu namanya mata kuluna min ba'di. Kamu tuh mau makan apa setelah saya meninggal dunia? Ini nggak benar Pak. Yang benar ini, rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang namanya Umar bin Abdul Aziz
Umar bin Abdul Aziz itu khalifah Masya Allah yang luar biasa, punya anak 11 anak masih kecil-kecil ya Pak, 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun, kecil-kecil. Beliau mau mati dikumpulkan, wahai anak-anakku. Kan dikritik tuh Umar bin Abdul Aziz, kamu presiden, kamu pemimpin, kok nggak memberikan anak privilege itu gimana? Bahkan anaknya dilarang menjabat. Umar bin Khattab itu melarang anaknya Abdullah bin Umar menjabat. Jangan kamu menjabat gara-gara bapakmu jadi khalifah. Enggak boleh, dilarang itu Umar bin Khattab. Cucunya Umar bin Abdul Aziz mengatakan sama, kamu walaupun anak khalifah, saya enggak akan berikan harta sama kamu. Makanya anak miskin-miskin Pak. Dikritik orang, gimana? Seorang khalifah enggak ngurusi anaknya 11. Diberi makan apa itu? Dikumpulkan anak-anak itu. Disebutkan, wahai anak-anakku, kamu cuma dua pilihan. Apa dua pilihan? Satu, kamu orang baik. Kalau kamu orang baik, orang soleh, maka Allah akan menjamin rezekimu. Itu. Maka saya nggak beri kamu rezeki, Allah menjamin kok nanti. Yang kedua, kamu nanti orang jahat, orang koruptor, orang penjahat lah. Maka saya tidak mau memberikan harta kepada kalian untuk membantu kejahatan kalian. Udah pergi. Subhanallah, itu cara berpikirnya Umar bin Abdul Aziz, bukan saya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau itu yakin benar dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membacakan akhir surat Al-A'raf itu, wa huwa yatawallas sholihin, Allah itu akan menjamin orang yang soleh. Apa yang terjadi Pak? Ada seorang ulama zaman itu mengatakan, saya melihat anak-anaknya khalifah, presiden-presiden sebelumnya yang memberikan privilege kepada anak. Tahu privilege Pak ya? Memberikan kekhususan, memberikan jabatan, memberikan apa kepada anak-anaknya. Tahu enggak? Anak-anaknya jadi jatuh miskin ketika bapaknya sudah lengser, kemudian meminta-minta uang di jalan-jalan jadi pengemis. Sedangkan anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadi tidak diberikan harta sedikit pun dari uangnya, itu ternyata salah satu dari mereka punya ribuan kuda. Kalau sekarang punya ribuan mobil Alphard. Ya, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, anaknya orang soleh dengan anaknya orang yang tidak soleh. Akibat kemudian hari ternyata beda. Karena keberkahan bapaknya membuat anak-anaknya jadi anak-anak yang bermanfaat di masyarakat, jadi anak yang berada. Sedangkan anak-anak khalifah yang tidak baik itu justru menjadi pengemis. Subhanallah. Inilah Umar bin Abdul Aziz. Maka di sini Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, wasiatnya, apa yang kalian akan sembah setelah peninggalanku. Soalnya kalau waktunya masih panjang, saya mau cerita tentang bagaimana Nabi Yakub dengan 12 anaknya, salah satu Nabi Yusuf, yang diceritakan 111 ayat dalam satu surat, namanya surat Yusuf alaihissalam. Kalau kita membaca, kita geleng-geleng kepala. Bagaimana cerita yang panjang itu disebutkan dalam satu Al-Quran. Cerita keluarga loh, ini cerita keluarga disebutkan dalam 111 ayat, mulai dari kecil Nabi Yusuf sampai ya melalui penjara dulu ya, kemudian sampai jadi perdana menteri, pemimpin Mesir yang bisa mengislamkan seluruh rakyat Mesir. Subhanallah, itu perjalanan yang luar biasa. Cerita tentang keluarga soleh, yaitu keluarganya Nabi Yakub alaihissalam. Komaknya jam berapa kok nggak ada? Oh masih 30 detik. Begitu Pak ya. Insya Allah itu poin pertama dianggap selesai. Masih ada satu lagi, cerita Ibnu Abbas bersama Rasulullah SAW. Nah, apakah nanti dilanjutkan? Jadi diputuskan dilanjutkan atau tidak Pak? Lanjut ya, nanti ya setelah sholat isya. Ya sudah, lanjutkan sebentar aja karena bapak-bapak mungkin punya keperluan ya sebentar aja, katanya 20 menit, 10 menit, 20 menit ya. Mungkin tanya jawab. Nanti saya sampaikan satu hadis yang bagus, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang membonceng Rasulullah SAW di atas kendaraannya dan dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, diajari tauhid. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.